Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 396. Pria berjubah itu tidak mengatakan apa-apa. Dan, begitu dia mengangkat tangannya, dia melempar. Penjaga itu melihat ini. Penjaga yang lain mengambil senjata mereka dan bergegas menyerang. Tetapi Yansen bergegas ketika dia mendengar gerakan itu. Ketika Yansen tiba, puluhan penjaga sudah mengepung pria berjubah di luar villa. Yansen memandangi penjaga yang diam di tanah. Wajahnya tiba-tiba muram. "Siapa kamu?" Pria berjubah itu melirik Yansen sekilas dan berkata dengan ringan, "Biarkan pria bernama Dev keluar dan mati. Berani membunuh rekanku. Bagaimana mungkin dia masih kubiarkan hidup di dunia?" Orang-orang dari lembah Suanyu, alis Yansen berkerut lebih dalam. Dia telah melihat kemampuan Tuan Buhuo. Orang-orang ini semua adalah penyihir. Dan mereka semua kuat dalam Taoisme. Memalingkan matanya sedikit, Yansen berkata kepada pria berjubah, "Anda bisa menemui Tuan Chen. Beri saya nama Anda terlebih dahulu. Dan saya akan segera melaporkannya. Anda tahu bahwa ada banyak orang yang datang kepada Tuan Chen untuk berdiskusi. Dan banyak juga dari mereka yang ingin membunuhnya. Ada terlalu banyak orang. Tetapi Tuan Chen tidak membunuh orang yang tidak dikenal." Bagaimana mungkin aku menjadi orang tanpa nama? Inspektur kiri lembah Suanyu datang untuk mengambil kepala Dev hari ini. Pria berjubah itu mendengus dingin dan aura mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. "Tunggu sebentar. Aku akan segera memberitahumu." Yansen berbalik dan berjalan kembali ke villa. Begitu dia memasuki villa, Yansen dengan cemas mengeluarkan teleponnya. Pada saat ini, Dev sedang berkultivasi, dan dia tidak dapat diganggu sama sekali. Jadi dia tidak akan memberi tahu Dev. Tetapi, mengeluarkan teleponnya dan menelepon Fata. Yansen tahu berapa beratnya dan berapa banyak tael yang dia miliki. Dengan kekuatannya sendiri dan penjaga yang sekarang berada di lokasi, dia mungkin tidak dapat menghentikan orang dari lembah Suanyu ini. Jika Fata membawa orang, mereka mungkin dapat menahan orang dari lembah Suanyu ini bersama-sama. Setelah menerima telepon dari Yansen, Fata tidak berani ragu sama sekali dan bergegas ke Villa Jiang dan memberitahu Hans, jika sampai pada saat kritis, biarkan Hans menggunakan jabatannya itu untuk datang dan menekan. Minimal Anda dapat menundanya untuk sementara waktu. Inspektur kiri lembah Suanyu menunggu sebentar, melihat bahwa Yansen belum keluar. Alisnya tidak bisa menahan kerutan melihat aura bergelombang di villa. Inspektur kiri lembah Suanyu tahu bahwa Dev tidak bergerak sama sekali. "Sial, berani membohongiku." Inspektur kiri lembah Suanyu meraung marah. Dia akhirnya tahu bahwa ini adalah rencana Yansen untuk memanggil bantuan. Setelah teriakan marah, Inspektur kiri lembah Suanyu menyerbu langsung ke villa. Sama sekali tidak peduli dengan penjaga di sekitarnya. Hentikan dia. Pada saat ini, otot-otot seluruh tubuh Yansen keluar, dan urat biru di wajahnya
juga menonjol. Dia menghabiskan semua kekuatan seluruh tubuhnya menghadapi orang dari lembah Suanyu. Yansen tidak berani ceroboh, terlalu sembrono. Inspektur kiri lembah Suanyu mendengus dingin, dan dengan lambaian telapak tangannya, dia langsung menjatuhkan Yansen. Semudah menamparkan nyamuk, tubuh Yansen jatuh ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar. Yansen berteriak dengan sekuat tenaga, "Jangan biarkan dia masuk ke villa dan mengganggu Tuan Chen." Lusinan penjaga dengan sinar dingin di mata mereka memandang kematian, seolah-olah di rumah penjaga ini semua adalah orang-orang dari Aula Fata. Mereka semua dipilih dengan ketat, dan semuanya sangat setia. Dari kejauhan, berpikir dalam hatinya, aku tidak tahu apakah penguasa istana telah menerobos. Pada saat ini, di sebelah jalan tidak jauh dari villa keluarga Jiang, pria berjubah itu mengerutkan kening, menatap ke arah villa keluarga Jiang, melihat kabut putih yang mengembun di atas villa. Jubah pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, Taoisme tidak dangkal. Tidak heran dia bisa membunuh bocah tua yang bingung itu. Setelah bergumam, pria berjubah itu melangkah keluar dengan satu langkah, dan orang menghilang di tempatnya dalam sekejap, dan muncul di depan villa di detik berikutnya. Ketika penjaga di luar villa melihat seseorang tiba-tiba muncul, dia buru-buru mengangkat senjatanya dan bertanya, "Siapa kamu?" Bab 397. Fata menoleh dan memelototi inspektur kiri lembah Suanyu, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu berani datang untuk membalas dendam sendirian. Kamu benar-benar tidak menganggap Aula Fata di matamu." Itu hanya sekelompok pria yang ceroboh di mataku. Kamu hanya semut. Bagaimana kamu bisa masuk ke mataku?" Inspektur kiri lembah Suanyu mencibir, dan dia langsung menyerang Fata. Dalam sekejap, kecepatan inspektur kiri lembah Suanyu begitu cepat sehingga Fata hampir tidak bereaksi sama sekali. Jadi dia ditampar oleh inspektur kiri Suanyu Egu dan terbang keluar. Di depan inspektur kiri lembah Suanyu ini, pemimpin aliansi bela diri yang bermartabat tidak memiliki kekuatan untuk melawan Fata. Melihat ini, Yansen ingin bangun dengan susah payah. Dia ingin pergi untuk melihat Fata, tapi sayangnya dia tidak bisa bangun sama sekali saat ini. Orang gila yang berani ini adalah ibu kota provinsi. Jika kamu berani menyakiti orang, bukankah kamu tidak menghargai hukum di matamu? Hans datang dengan orang-orang dari majelis pelindung hukum, karena dia takut Yuki akan khawatir. Hans tidak memberi tahu Eli. Jika Eli mengetahuinya, maka Yuki pasti akan mengetahuinya. Pergilah. Inspektur kiri lembah Suanyu melirik Hans. Majelis pelindung hukum adalah omong kosong di mataku. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Hans tertegun sejenak. Wajahnya merah dan putih. Malu. Ayo bersama-sama bunuh dia. Melihat bahwa pihak lain sama sekali tidak takut dengan majelis pelindung hukum, Fata hanya dapat menggunakan keuntungan dari jumlah orang untuk menghentikan inspektur kiri lembah Suanyu. Bunuh ratusan orang dari Aula Fata. Bersenjatakan senjata, bergegas menuju inspektur kiri lembah Suanyu, menghadapi serangan ratusan orang. Inspektur kiri lembah Suanyu mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh dengan penghinaan, menyembunyikan langit dan menyeberangi laut. Inspektur kiri lembah Suanyu tiba-tiba berteriak, dan dengan lambaian jubahnya
seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kabut hitam yang mengepul keluar dari bawah jubah inspektur kiri lembah Suanyu. Segera menutupi langit. Anda bahkan tidak dapat melihat jari-jari Anda. Kali ini, orang-orang dari aula Fata berada dalam kekacauan, dan mereka tidak bisa melihat arah sama sekali. Dan kemudian ada jeritan-jeritan, dan setiap jeritan melambangkan bahwa seseorang di Fata Tang mengalami kecelakaan. Inspektur kiri lembah Suanyu itu tiba-tiba tertawa, terbahak-bahak. Tawa itu sangat menakutkan. Hahaha, hahaha. Dalam formasiku, akulah yang berkuasa, dan aku akan menangkapnya sebelum kamu bisa menyadarinya. Fata mendengarkan jeritan bawahannya. Hatinya sangat tertekan. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, bawahannya sendiri akan mati cepat atau lambat. Tetapi dia tidak bisa memerintahkan mundur. Dan sekarang dia hanya bisa menggunakan nyawa bawahannya untuk waktu menunda untuk Dev. Hati Fata penuh dengan siksaan. Bawahan ini telah mengikutinya dengan setia selama bertahun-tahun. Dan sekarang mereka mati secara tragis seperti ini. Dan mata Fata menjadi merah. Yansen memandang Fata seperti itu dan merasa tertekan. Meraung sedih. Tuan Chen, tolong segera bangun, Yansen. Bahkan jika aku mati, dia tidak bisa dibiarkan masuk ke dalam villa. Aku akan pergi dulu. Setelah Fata selesai berbicara, dia bergegas pergi ke kabut hitam tebal. Fata, Yansen, mengepalkan tinjunya erat-erat dan memukul tanah dengan keras. Matanya penuh air mata. Dia menyukai Fata, dan dia belum sempat mengatakannya kepada Fata untuk mengaku. Tetapi Fata segera akan pergi untuk selamanya. Jeritan itu masih terdengar keras, dan setiap jeritan sangat melukai hati Yansen karena dia tidak tahu jeritan mana yang berasal dari Fata. Hans membawa orang-orang dari Majelis Pelindung Hukum dan menatap kejadian dengan linglung. Dengan metode seperti itu, bahkan jika Hans ingin membantu, dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Bergemuruh, tiba-tiba ada suara guntur, dan kemudian kabut putih di rumah tempat Dev berada tiba-tiba menjadi sangat padat. Dan kemudian bergabung dengan pedang raksasa dan langsung menyerang kabut hitam. Bab 398. Satu kabut hitam dan satu putih bertabrakan bersama. Kabut hitam hilang dengan satu serangan dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, langit menjadi lebih cerah. Pada saat ini, di halaman sudah penuh dengan mayat orang-orang dari aula Fata. Dan Fata memegang pedang panjang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dan dia memelototi inspektur kiri lembah Suanyu di depannya. Patroli kiri lembah Suanyu tidak memperhatikan kemarahan Fata, tetapi melihat rumah yang terbungkus kabut putih dengan mata ketakutan. Blar, ledakan retak terdengar, dan atap ruangan runtuh seketika. Saya melihat bahwa Dev terbungkus energi spiritual yang samar, dan seluruh tubuhnya tergantung di udara, seolah-olah peri turun dari langit. Caramu bengkok. Berani mengaku sebagai master. Mata Dev penuh dengan ketidakpedulian. Dia melambaikan tangannya yang besar dengan lembut. Dan awan kabut putih langsung membungkus inspektur kiri lembah Suanyu. Semua orang hanya melihat inspektur kiri lembah Suanyu mati-matian bertahan dalam kabut putih, seolah-olah itu sangat menyakitkan. Tiba-tiba, tubuh inspektur kiri lembah Suanyu berhenti bergerak,
Seolah-olah dia sudah mati. Tepat ketika Yansen dan Fata sangat gembira. Kabut putih yang menyelimuti tubuh Inspektur kiri lembah Suanyu mulai perlahan meresap ke dalam tubuh masing-masing. Segera setelah itu, Inspektur kiri lembah Suanyu tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya langsung naik ke udara, menghadap Dev di udara. Hahaha. Bagaimana kamu bisa menyakitiku hanya dengan caramu? Tetapi, kekuatan spiritual yang melimpah di tubuhmu hanya untukku. Setelah Inspektur kiri lembah Suanyu selesai berbicara, dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan, dan kekuatan hisap yang besar tersedot ke arah Dev. Tubuh Dev tampaknya berada dalam pusaran besar, dan dapat ditelan kapan saja. Segera, Dev merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya keluar dengan cepat, dan semuanya diserap oleh Inspektur kiri lembah Suanyu. Hahaha. Hahaha. Kekuatan spiritual yang murni dan berlimpah. Ketika saya menguras kekuatan spiritual dari Anda, saya akan membawa Anda ke lembah Suanyu untuk mati. Inspektur kiri lembah Suanyu tertawa keras. Ekspresinya sangat liar, merasakan kehilangan kekuatan spiritual. Dev tidak terburu-buru. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia tersenyum. Mantra yang digunakan oleh Inspektur kiri lembah Suanyu mirip dengan trik penghisap bintang yang memusnahkan Taois. Kedua, mantra ini harus dari nada yang sama. Tetapi Inspektur kiri lembah Suanyu lebih maju beberapa tingkatan. Kamu masih bisa tersenyum. Saat ini, aku harus mengagumi keberanianmu. Melihat Dev tersenyum, Inspektur kiri lembah Suanyu tidak panik. Dia tertawa, dan dia sedikit mengaguminya. Tetapi ini tidak membuatnya merasa kasihan sedikit pun pada Dev. Aura lebih cepat dan lebih cepat tersedot. Yansen dan Fata di bawah memandang Dev dikelilingi oleh kabut hitam yang berputar-putar. Wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan hati mereka sangat cemas. Tetapi pada saat ini, mereka tampaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Hahaha. Saya sangat senang. Sangat bahagia. Begitu banyak kekuatan spiritual pasti akan meningkatkan kekuatan saya dengan langkah besar. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi tetua lembah Suanyu. Inspektur kiri lembah Suanyu semakin bangga. Apakah kamu masih belum cukup? Dev bertanya dengan tenang. Inspektur kiri lembah Suanyu mencibir. Matanya penuh kebanggaan. Cukup. Bagaimana mungkin? Aku ingin menyedot semua kekuatan spiritualmu. Ketamakan yang tak terpuaskan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya sedikit. Dan setelah mencibir, dia merapal teknik konsentrasi hati. Dan tiannya tiba-tiba mulai bergerak dengan cepat. Kekuatan hisap yang besar segera mulai menyerap kembali kekuatan spiritual yang hilang. Inspektur kiri lembah Suanyu yang sedang berpuas diri, namun dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya mulai mengalir keluar. Dia terkejut dan menjadi pucat karena terkejut. Kemudian dia menatap Dev. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bab 399. Bagaimana ini bisa terjadi? Inspektur kiri lembah Suanyu mengerahkan tekniknya secara ekstrim, tetapi isapan besar di sisi yang berlawanan seperti lautan luas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menahannya. Tidak berhenti. Inspektur kiri lembah Suanyu merasa bahwa kekuatan spiritual tubuhnya akan segera disedot. Dev mencibir.
dan kecepatan teknik. Konsentrasi hati dipercepat. Lagi, mengapa kamu ingin berhenti? Sumber daya, kultivasi yang baik seperti itu jarang bagiku. Karena kamu mengirimkannya ke pintu. Bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Apa? Inspektur kiri lembah. Suanyu menjerit. Dan kemudian seluruh tubuhnya mulai menua dengan kecepatan yang terlihat. Dengan mata telanjang. Pada akhirnya, setelah inspektur kiri lembah, Suanyu berubah menjadi mayat kering. Dev berhenti. Dan mayat inspektur kiri lembah Suanyu jatuh langsung ke tanah. Melihat inspektur kiri lembah Suanyu yang berubah menjadi mayat mumi di tanah, Hans, ketua Majelis Pelindung Hukum, segera terkejut. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, matanya melebar, terbuka, dan dia akhirnya mengerti mengapa saat dia ada di Hong Cheng. Apakah itu mantan pejabat yang berpengaruh seperti Elias Gu atau wali kota William Ling? Mereka sangat menghormati Dev. Ini adalah metode abadi. Bahkan master kekuatan internal tidak pernah bisa melakukan teknik ini. Pada saat ini, Hans tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Tubuh Dev langsung muncul di depan Yansen dan Fata. Dan dengan lambaian tangannya, awan energi spiritual langsung membungkus mereka berdua. Tanda seru. Terima kasih Tuan Chen. Fata dan Yansen sangat gembira dan mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi melirik mayat-mayat di tanah. Orang-orang ini mati untuk melindunginya. Mata Dev meledak dengan niat membunuh. Dia melihat ke arah barat daya dan berkata dengan suara dingin, Suanyuegu, aku akan membuat kalian semua membayar hutang darah ini. Ribuan kilometer jauhnya, Felix Qian, pemilik lembah Suanyu, sedang duduk di kursi, membuka pot tembikar hitam di sampingnya, dan memberi makan serangga Gu di dalamnya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan alisnya berkedut erat. Pada saat ini, seekor cacing Gu tampaknya dirangsang, dan ia bergegas dalam sekejap, menggigit jari Felix Qian dengan kuat. Setetes darah menetes ke dalam pot tanah liat, dan langsung tersedot oleh cacing-cacing Gu itu, dan cacing Gu yang menggigit Felix. Setelah memutar dengan keras beberapa kali, berhenti seketika dan mati. Mati lagi. Felix tertegun sejenak dan melihat ke arah Jiang Bei dengan wajah muram. Jiang Bei sudah berubah. Setelah Felix selesai berbicara, awan kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya, dan detik berikutnya tubuhnya menghilang di luar villa keluarga Jiang. Saat ini, Fata telah mengirim beberapa orang untuk membersihkan tempat kejadian. Dengan begitu, banyak orang yang mati. Suasana hati Fata sangat buruk. Yansen, pergi dan temani Fata untuk bersantai. Aku akan pergi menemui Yuki dan yang lainnya. Dev telah berlatih selama beberapa hari, dan dia belum melihat Yuki akhir-akhir ini, karena dia takut Yuki akan mengkhawatirkan dirinya. Baik, Yansen mengangguk. Tuan Chen, Anda telah berlatih selama beberapa hari terakhir. Pemilik paviliun, gerbang besi dan kepala keluarga Wu telah datang ke sini. Terutama pemilik paviliun gerbang besi. Dia datang hampir setiap hari. Begitukah? Dev tahu bahwa pemilik paviliun gerbang besi pasti datang untuk meminta maaf, karena takut dia akan membenci paviliun gerbang besi. Fata dan Yansen pergi, dan Hans yang berada di samping berjalan ke Dev.
Saat ini, Dev berkata kepada Hans, "Tuan Li, terima kasih atas bantuanmu kali ini." Wajah Hans memerah. Wajahnya penuh rasa malu. Dia tidak membantu apapun. Ketika dia datang ke sini, dia hanya berdiri di sana. Dan bawahannya dari majelis pelindung hukum bahkan tidak kehilangan satu helai pun rambut. Bab 400. Tuan Chen. Saya malu. Saya malu karena tidak bisa melakukan apa-apa. Hans berkata dengan malu. Dan nama Dev telah berubah menjadi Tuan Chen. Bahkan jika kamu tidak bisa membantuku, kamu tetap datang ke sini. Dev tidak menyalahkan Hans karena tidak mengambil tindakan. Lagi pula, di hadapan seorang penyihir seperti Inspektur Kiri, Lembah Suanyu. Tindakan Hans dengan majelis pelindung hukum juga akan sia-sia. Tuan Chen, saya punya ide yang belum matang. Saya berharap Tuan Chen dapat bergabung dengan majelis pelindung hukum. Pada saat itu, saya pasti akan mengatur posisi Tuan Chen sebagai wakil ketua majelis. Hans bermaksud menarik Dev ke majelis pelindung hukum. Jika ada orang seperti Dev di majelis pelindung hukum, status majelis pelindung hukum akan sangat meningkat di masa depan. Bahkan, keluarga seni bela diri itu tidak akan berani memandang rendah majelis pelindung hukum. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Terima kasih atas kebaikan, Ketua Li. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan bergabung dengan majelis pelindung hukum. Lagi pula, organisasi resmi ini memiliki terlalu banyak aturan. Hans berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Chen, jika menurut Anda posisi Anda rendah, saya dapat memberi Anda posisi ketua majelis. Saya akan menjadi wakil ketua dan membantu Anda. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Li telah salah paham. Saya memiliki banyak masalah pribadi untuk ditangani. Dan saya tidak dapat bergabung dengan majelis perlindungan hukum Anda. Tetapi jika Tuan Li membutuhkan bantuan, saya dapat membantu. Ketika Hans mendengar ini, dia langsung senang. Kalau begitu biarkan saya berterima kasih Tuan Chen terlebih dahulu. Jika Anda butuh bantuan majelis pelindung hukum saya akan melakukannya. Setelah mengobrol dengan Hans sebentar, Dev pergi dan langsung pergi ke kediaman Ellie. Selama beberapa hari terakhir, Yuki telah tinggal bersama Ellie. Setelah tiba di tempat, Dev menemukan bahwa pintunya terkunci dan keduanya tidak ada di rumah. Jadi dia menelepon. Setelah mengetahui lokasi keduanya, Dev langsung pergi ke tempat itu. Ternyata beberapa hari ini, Ellie dan Yuki telah berbelanja setiap hari. Dan hari ini tidak terkecuali. Mereka nongkrong di pasar. Dev. Setelah Yuki melihat Dev, dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Dev bergegas memeluk Yuki dan berbalik. Ellie memutar matanya dari samping. Jika kalian berdua selalu melempar makanan anjing di depanku, aku lebih pergi. Kamu juga harus mencari pacar. Jadi kamu juga bisa menaburkan makanan anjing. Yuki berkata sambil tersenyum. Ellie berseru, "Huff, aku tidak akan mencari mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang kasar. Tidak masalah jika aku bisa menemukan seseorang seperti Dev." Setelah Ellie selesai berbicara, dia merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya menjadi merah. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menganggap Dev sebagai standarnya untuk pacarnya. Melihat Ellie memerah, Yuki
terkikik dan berkata, "Jika kamu sangat menyukainya, bukankah tidak masalah bagi kita berdua untuk menjadi pacarnya?" Wajah Eli menjadi lebih merah ketika dia mendengarnya. Dan dia memelototi Yuki, "Jangan bicara omong kosong. Maka, dia akan menang banyak." Mendengarkan kata-kata Yuki, Dev terdiam beberapa saat dan hanya bisa tersenyum pahit. Melihat Dev tersenyum, Yuki menanyai Dev secara langsung, "Kenapa kamu tersenyum?" "Aku hanya bercanda. Kamu tidak akan menganggapnya serius, kan?" "Aku akan mendengarkanmu." Dev tidak menjawab kata-kata Yuki secara langsung, tetapi dengan cerdik menghindarinya, yang membuat Yuki sangat puas. Benar saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, Yuki tersenyum puas. "Ayo, aku akan membawamu berkeliling." Mereka bertiga berjalan-jalan di sekitar pasar, karena mereka belum pernah mengunjungi pasar di ibu kota provinsi. Dev merasa sedikit segar. Pasar ini sangat besar, dan ada segala macam hal di dalamnya. Dan ada tempat untuk dikunjung untuk bermain dan terus bermain. Tepat ketika mereka bertiga berjalan ke persimpangan jalan, mereka melihat sekelompok orang di sekitar sana berteriak keras, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.